Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu dari 4 situs warisan dunia asli Indonesia yang telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization dalam kategori Cultural and Natural Heritage. Candi Borobudur dimasukkan oleh UNESCO ke dalam daftar World Heritage List sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 13 Desember 1991. Mahakarya Candi Borobudur adalah contoh seni luar biasa pada antara awal abad ke-8 Masehi. Ketertinggalan Candi Borobudur dalam hal pengelolaan dapat dilihat melalui penerapan konsep pariwisata berkelanjutan ataupun sustainable tourism. Pengembangan pariwisata berkelanjutan ataupun sustainable tourism development mengacu pada 3 aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dalam segenap pengembangan pariwisata, serta prinsip keseimbangan yang harus ditetapkan antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Pariwisata merupakan industri terbesar ketiga di dunia dengan menyerap 1 dari 10 pekerjaan di seluruh dunia. Dalam dunia pariwisata, sustainable tourism merupakan orang tua kandung dari SDGs yang kemudian diterjemahkan ke dalam 17 poin dan 169 indikator ketercapaian. Kini, pengelolaan Candi Borobudur sebagai objek wisata unggulan Indonesia tertinggal cukup jauh dari beberapa situs warisan dunia lain di Asia Tenggara. Pada level Asia Tenggara saja, Indonesia ataupun kawasan situs warisan dunia Candi Borobudur masih kalah jauh dibandingkan dengan situs warisan dunia lain di negara Singapura, Kamboja, dan Thailand. Baik dari sisi rata-rata kelebihan daya tampung objek wisata, pendapatan ekonomi, dan kelebihan konsentrasi massa. Upaya pelestarian dan pemertahanan candi sangatlah genting. Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2011 membuktikan bahwa persentasi keausan sudut anak tangga candi telah 100% ataupun telah aus seluruhnya, dan keausan bidang sebesar 49,15%. Dengan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip sustainable tourism, Candi Borobudur diprediksi tidak akan mampu bertahan lebih dari 50 tahun ke depan. Selain itu, pada tahun 2011, UNESCO telah memperingatkan pemerintah Republik Indonesia terkait pengelolaan Candi Borobudur dan mempertimbangkan untuk mencabut sebagai salah satu dari situs warisan budaya dunia. Terkait kelebihan daya tampung kompleks objek wisata Candi Borobudur saat ini telah mencapai 91,3%. Tercatat rata-rata 8.000 wisatawan masuk ke Candi Borobudur setiap hari dengan kapasitas hanya 4.182. Berdasarkan segenap permasalahan dan fakta di atas, maka dari itu kami menggagas World Class Borobudur, implementasi konsep Sustainable Tourism SDGs, penangkal kepunahan situs warisan dunia. Zona 1. Objek candi sebagai areal bebas campur tangan manusia. Pada penerapannya, zona 1 objek fisik candi sudah tidak dapat disentuh oleh manusia kecuali untuk tujuan konservasi dan penelitian atau riset. Sebagai gantinya, pada zona 2 dan 3 akan dibuat atraksi-atraksi yang dapat mensubstitusi atraksi wisata mendaki candi yang berdampak besar pada ancaman kepunahan. Pada zona 1 ini, wisatawan tetap dapat melihat candi dengan jarak 10 meter dengan fasilitas electric mini scooter, sepeda konvensional, footpath untuk Borobudur Walk Tours, dan hoverboard. Selain itu, terdapat teknologi Automatic Photo Booth Infinite yang dapat mengabadikan momen dan view terbaik wisatawan di Borobudur tanpa harus mendaki dan merusak candi. Pada zona 2, terdapat atraksi berupa Museum Borobudur Teknologi Tinggi High-Tech Mixed Reality, kemudian pertunjukan seni sendera tari Borobudur, atraksi sekaligus transportasi Girosfer, dan terowongan lintas waktu penciptaan sampai perkembangan Borobudur masa ke masa. Pada zona 2 dan 3 juga terdapat fasilitas electric shuttle bus dengan 12 dan 8 pool di masing-masing ring.
Electric shuttle bus ini berputar mengelilingi candi untuk mobilitas segenap wisatawan dengan energi terbarukan sebagai sumber penggerak. Pada zona 3, terdapat taman hiburan atau amusement park dengan perpaduan 7 wahana permainan tradisional rakyat Nusantara dan 7 wahana modern high-tech bernama Borobudur Land. Selain itu, pada areal ini terdapat atraksi wisata cable car yang dapat menyuguhkan wisatawan tanpa atas Borobudur atau top view landscape. Terkait fasilitas penunjang, areal pedagang kerajinan khas dan makanan akan dipindahkan. Ratusan kios dan pedagang tidak lagi ditempatkan dalam labirin sekitar areal pintu keluar yang selama ini dikritik banyak kalangan. Namun, kini akan dipindahkan dan disinergikan di zona 3 Barat berupa areal Cendramata Rakyat dan Food Court Nusantara 34 provinsi. Kemudian, pada zona 4 adalah integrasi 2 desa wisata ke dalam kompleks World Class Borobudur sebagai atraksi wisata. Masuknya desa wisata ini sesuai dengan prinsip konsep sustainable tourism yang syarat akan partisipasi masyarakat. Melalui segenap pembahasan komprehensif yang telah dijelaskan, maka ancaman kepunahan situs warisan dunia Candi Borobudur adalah nyata dan urgensi penyelamatan Borobudur sangatlah penting. Gagasan World Class Borobudur secara spesifik menyasar kepada 4 tujuan: kota dan komunitas yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, energi bersih dan terjangkau, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 1000 problem, million solution. Inilah konsep kami. World Class Borobudur, implementasi konsep Sustainable Tourism SDGs, penangkal kepunahan situs warisan dunia.